Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Solahuddin, SKM MKL sebagai dosen pengampu mata kuliah Hygiene, Sanitasi, dan Makanan. Eh, dalam kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan HACCP minuman jus dari kelompok 8 kelas. Berikut adalah anggota kelompok kami. Latar belakang, minuman jus, buah yang dijual oleh pedagang kaki lima sangat diminati karena rasanya yang segar, harga terjangkau, dan mudah didapat. Namun, keamanan pangan menjadi perhatian serius karena proses produksi yang sederhana dan fasilitas yang terbatas yang dapat menyebabkan kontaminasi mikrobiologis, kimiawi, atau fisik. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan HACCP dapat menjadi solusi efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya selama proses produksi. Next. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya kimia dan fisik dalam proses pengolahan jus buah di pedagang kaki lima. Yang kedua adalah menentukan titik-titik kendali kritis yang berpengaruh signifikan terhadap keamanan jus buah. Next. Selanjutnya dalam lembar kerja tim HACCP, kualifikasi anggota tim HACCP pernah mengikuti training HACCP. Lalu untuk tim inti HACCP, ada Siti Maisyarah Limlim sebagai ketua. Next. Lalu ada tim HACCP produksi, ada Kesha Laras sebagai ketua, tim HACCP utility, Bahya Taya sebagai ketua, tim HACCP GMP, Deo Alif sebagai ketua, lalu terakhir ada tim HACCP verifikasi dan validasi, ada Fitri Maharani sebagai ketua. Next. Untuk lembar kerja deskripsi pekerjaan tim HACCP sudah terlampir. Berikut ini adalah deskripsi produk dengan merek yaitu Chinese Fruit Juice, dengan deskripsi produk yaitu minuman jus buah segar yang diproses dari buah-buahan pilihan tanpa tambahan pengawet, dan bahan yang digunakan yaitu buah segar 50%, air matang 20%, es batu 10%, susu kental manis 15%, dan juga gula cair 5%. Kemudian diagram alir proses dari pembuatan jus ini terlampir sebagai berikut. Selanjutnya, lembar kerja analisis bahaya terdapat 6 bahaya yang signifikan, yaitu pada tahap penerimaan bahan baku, pada tahap pemeriksaan mutu dan pencucian bahan baku, dan pada tahap penyimpanan sementara bahan baku, serta pada pencampuran formulasi. Lembar kerja identifikasi titik kendali kritis terdapat eh, 3 bahaya yang termasuk dalam kategori CCP, yaitu pada tahap penerimaan bahan baku itu terkontaminasi oleh mikroba patogen. Pada tahap pemeriksaan mutu dan pencucian bahan baku, yaitu kotoran atau mikroorganisme bisa berpindah ke kulit buah. Yang terakhir ada pada tahap penyimpanan sementara bahan baku yang bahayanya pertumbuhan mikroorganisme dan cross contamination. Next. Berikut adalah diagram akhir proses TKK. Ada di 4 titik, yaitu penerimaan bahan baku, penerimaan mutu dan pencucian bahan baku. Yang ketiga adalah penyimpanan sementara bahan baku. Yang keempat adalah pencampuran atau formulasi. Next. Selanjutnya dalam lembar kerja penetapan pengendalian TKK, yang pertama penerimaan bahan baku, tindakan pengendaliannya penolakan pengembalian ke pemasok, pencatatan dan edukasi pemasok. Lalu ada pemeriksaan mutu dan pencucian, tindakan pengendaliannya ulangi pencucian, ganti air, kalibrasi kadar klorin jika perlu. Next. Lalu ada penyimpanan bahan bersih, tindakan pengendaliannya pemusnahan produk jika melewati batas dan evaluasi SOP penyimpanan. Lalu ada pencampuran bahan formulasi, tindakan pengendaliannya hentikan proses, berikan pelatihan ulang, catat insiden kontaminasi silang. Next. Selanjutnya, lembar kerja program verifikasi. Fitri Maharani selaku Ketua Tim HACCP bagian verifikasi. Kemudian prosedur yang berisi verifikasi internal, yaitu verifikasi harian, verifikasi setiap 6 bulan, verifikasi tahunan. Selanjutnya, verifikasi eksternal yang dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk menilai kepatuhan prinsip HACCP. Next. Berikut adalah lembar kerja daftar distribusi dokumen HACCP. HACCP manual ini merupakan dokumen terkontrol. Penerima kopi terkontrol yang tercantum di bawah ini akan selalu mendapat perubahannya up to date. Dan apabila diperbanyak harus mengikuti aturan memperbanyak dokumen yang diatur dalam prosedur sistem mutu pengendalian dokumen dan data. Next. Kesimpulannya yaitu dari hasil analisis ditemukan bahwa risiko utama berasal dari mikroorganisme berbahaya seperti Salmonella dan juga E. coli. Dan juga ditemukan juga 3 titik kendali kritis yang ditetapkan, yaitu saat menerima buah, saat mencuci dan memeriksa mutu, serta saat menyimpan bahan bersih. Kemudian saran yang kami berikan yaitu yang pertama, ada setiap tahapan dalam proses produksi harus selalu dikaji dan diawasi secara ketat berdasarkan prinsip HACCP. Kemudian yang kedua adalah seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi perlu mendapatkan pelatihan berkala mengenai penerapan HACCP dan pentingnya keamanan pangan. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan, dan juga berikut ini adalah dokumentasi yang kami lakukan saat kami mengunjungi Jus Janis. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.